Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Saya harapkan Bapak Ibu sekalian selalu mendapat keberkahan, rezeki berlimpah, kesehatan, dan selalu semangat untuk mendidik. Bapak Ibu, channel ini adalah channel pendidikan yang mencoba menjawab permasalahan pendidikan. Mungkin remeh bagi kita, tetapi bagi orang lain mungkin luar biasa. Pada tema ini kita akan membahas mengenai bahan ajar. Tapi sebelumnya kita lihat intro berikut ini. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menjelaskan pengertian bahan ajar. Yang kedua, menjelaskan karakteristik bahan ajar. Yang ketiga, menjelaskan jenis barang ajar dan macamnya. Yang keempat, soal-soal. Pengertian bahan ajar. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan bahan ajar? Bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, tertulis atau tidak tertulis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dalam upaya memfasilitasi belajar siswa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Karakteristik bahan ajar. Karakteristik bahan ajar, Bapak Ibu, ingat bahwa manajer yang baik harus memenuhi kriteria berikut. Pertama, kriteria tentang isi. Ini berarti bahwa isi bahan ajar yang baik harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akurat, mutakhir, komprehensif, kecukupan isinya, tepat dalam menyikapi ras dan agama dan jenis kelamin, memuat daftar pustaka, senerai, dan indeks. Yang kedua adalah kriteria penyajian. Ini berarti bahwa bahan ajar yang baik harus menyajikan materi secara menarik, perhatian anak, materi yang terorganisir secara sistematis, terdapat petunjuk belajar maupun mengajak membaca untuk merespon, berkonsentrasi, gaya bahasa, warna, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kriteria tentang ilustrasi, berarti bahan ajar yang baik memuat ilustrasi yang sesuai, justru sesuai di sini terkait dengan teks penempatan ilustrasi, tepat ukuran, fokus, dan tampilannya seimbang dan serasi. Keempat, bahan ajar yang baik harus memuat kriteria unsur pelengkap. Artinya, bahan ajar yang baik dilengkapi dengan petunjuk dan tes. Yang kelima, kriteria tentang kualitas fisik. Artinya, bahan ajar yang baik dicetak dan dijilid dengan baik. Kertas yang digunakan juga harus bermutu, serta jenis dan ukuran huruf
yang digunakan tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jenis bahan ajar. Pertama, bahan ajar cetak. Yang kedua, bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak adalah bahan ajar yang bentuknya tercetak, jadi bukan digital. Contoh bahan ajar cetak adalah modul, handout, LKS atau lembar kerja siswa, dan yang sekarang namanya LKPD. Dan gambarnya bisa dilihat Bapak Ibu di samping ya. Bahan ajar modul. Bahan ajar modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang lebih spesifik. Modul ini berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan masing-masing. Contoh modul belajar seri P3K, di mana tujuannya adalah agar belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Format modul pertama, dia lengkap. Yang kedua, harus memuat cover, daftar isi, pendahuluan, yang dalamnya ada rasionalisasi, deskripsi singkat, relevansi, petunjuk belajar, ada kegiatan belajar, capaian 1 ya, yang mana di dalamnya ada capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran, pokok-pokok materi, uraian materi, rangkuman, tugas, tes formatif. Begitu juga dengan kegiatan belajar 2 yang sama isinya ya. Dan yang terakhir, harus ada tugas akhir, tes akhir, daftar pustaka, kunci jawaban tes formatif. Bahan ajar handout. Bahan ajar handout merupakan bahan pembelajaran yang dibuat secara ringkas, bersumber dari beberapa literatur yang relevan dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Atau jika membuat PowerPoint, ya, PowerPoint-nya di print out ya, dicetak, dan itulah yang disebut handout ya. Dari PowerPoint yang telah dicetak, ini memiliki beberapa fungsi, yaitu A. Membantu siswa agar tidak mencatat, yang B. Sebagai pendamping penjelasan, C. Sebagai bahan rujukan siswa, E. Sebagai motivasi siswa agar lebih giat belajar, F. Sebagai pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan, dan yang G. Sebagai pemberi umpan balik atau memberi umpan balik. Lembar kerja siswa LKPD, lembar kerja peserta didik, merupakan bahan pembelajaran cetak yang sederhana,
Komponennya didominasi oleh soal-soal dan latihan. Komponen EKS yaitu kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, kemudian ada bab 1 tadi atas ringkasan materi, ada lembar kerja, bab 2 sama isinya ya. Yang terakhir ada daftar pusaka. Bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak adalah sebagai bahan atau materi pembelajaran yang disusun guru secara sistematis dan digunakan oleh anak dalam pembelajaran offline maupun online, atau bahan ajar yang diakses menggunakan jaringan internet. Beberapa fungsi bahan pembelajaran digital yang lazim digunakan dalam pembelajaran secara online. Bahan ajar audio. Bahan ajar audio merupakan bahan ajar yang hanya mengandalkan bunyi dan suara untuk menyampaikan informasi dan pesan kepada anak didik. Bahan ajar audio ini sering digunakan oleh guru-guru dari kelompok bahasa seperti mata pelajaran bahasa Inggris. Karena untuk mapel bahasa Inggris ini ada pelajaran tentang mendengar atau listening. Ketika ia menggunakan tes mengajar listening, maka harus ada audionya. Bahan ajar audio ini contohnya adalah CD, DVD, dan sebagainya. Dan bisa mengunjungi laman http://radioedukasi.com Dikbud.go.id. Bahan ajar visual. Video pembelajaran merupakan fun atau pembelajaran yang diperoleh dari kamera, berisi pesan-pesan pembelajaran dan dikemas. Tampilan visual digital dan bahwa penerapan penggunaan bahan pembelajaran berbentuk video. Pembelajaran langsung, ya ini pembelajaran video ya, Synchronous ya. Synchronous atau pembelajaran langsung menggambarkan menggunakan video, merupakan pembelajaran yang terjadi melalui sarana elektronik dengan akses kecepatan internet tinggi yang bersifat real time, dijadwal dalam waktu yang sama, kolektif atau kolaboratif dengan ada siswa dan fasilitator serta instruktur. Contoh video conference dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi yang dapat dikonversikan siswa-siswa dengan guru, seperti jika Bapak Ibu mengajar menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet atau WhatsApp video, itulah disebut dengan pembelajaran langsung melalui video conference. Yang kedua, webcasting. Dari guru bisa streaming atau live pada sebuah web atau YouTube untuk dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar secara langsung, di mana guru di suatu tempat berbeda dengan siswa yang menontonnya. Maksudnya berbeda dengan siswa di tempat lain ya. Pembelajaran tak langsung, asinkronus.
Pembelajaran tidak langsung atau asinkronus ini menggunakan bahan ajar video, tetapi dapat diakses kapan saja, tidak harus di waktu yang sama dengan perekaman video. Pengembangan bahan ajar video ini dapat dirancang dengan menggunakan storyboard dan interface. Selanjutnya, proses pengembangan ini dimulai dari pengambilan gambar, kemudian diedit, kemudian disusun, dan setelah itu diupload pada sebuah learning atau di YouTube. Jika Pak Ibu mendownload video di YouTube, kemudian Pak Ibu share pada anak didik, maka itu yang disebut dengan pembelajaran tidak langsung. Karena siswa dapat mempelajari video tersebut kapan saja, di mana saja, dan kapanpun ia ingin pelajari video itu. PowerPoint presentasi atau PPT. PPT atau PowerPoint software merupakan salah satu bahan ajar untuk dapat menampilkan sebuah presentasi dengan berbagai instruksi gambar, teks, audio, dan video. Pengembangan PPT ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, identifikasi dan pembelajaran. 2, analisis kebutuhan dan karakteristik pengguna. Ketiga, membuat desain outline PowerPoint. 4, menuangkan desain ke dalam PowerPoint. 5, menambah multimedia seperti clip art, picture, image, background, dan sebagainya. Yang keenam, evaluasi, kemudian kembali PowerPoint. Maksudnya evaluasi kembali ke PowerPoint, sehingga menjadi bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Buku sekolah elektronik ya, atau BSE modul elektronik. Modul elektronik atau buku sekolah elektronik ya. Ini juga termasuk bahan ajar non cetak dan merupakan bahan ajar non cetak yang bertujuan agar siswa mampu belajar mandiri dan bersifat lengkap yang menyajikan per unit terkecil dari materi berbentuk elektronik atau digital. Modul elektronik ini dapat dibuat menggunakan software Microsoft Word dan dapat disebarluaskan atau diupload pada sebuah blog, website, atau learning dengan cara menginsertkan file modul tersebut pada sebuah LMS. Multi pembelajaran interaktif. MPI, multi pembelajaran interaktif adalah suatu multimedia pembelajaran yang dilengkapi dengan alat pengontrol sistem komputer yang dapat dioperasikan oleh anak didik, sehingga peserta didik dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses pemberdayaan belajar selanjutnya. Multimedia interaktif ini memiliki karakteristik sebagai proses pembelajaran yang mengkomunikasikan dan terjadi dua arah antara siswa dan bahan ajar. MPI atau multimedia pembelajaran interaktif sebagai bahan ajar yang merupakan komponen diantaranya. Pertama, pendahuluan yang berisi detail, page menu tujuan pembelajaran dan bentuk petunjuk penggunaan. Isi materi meliputi kontrol, interaksi, navigasi, teks suara, gambar video, dan simulasi, serta penutup yang berisi ringkasan,
latihan dan evaluasi, navigasi, media pembelajaran, atau grafik user interface. Biasanya berupa ikon, pattern, scrollbar, menu yang dapat dioperasikan oleh pengguna unit untuk menonton, memutar, maupun membuka jendela informasi dengan bantuan sarana hyperlink. Contoh soal. Mengembangkan atau menulis bahan ajar merupakan salah satu tugas profesional dan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru. Jika dirancang dengan benar, maka bahan belajar akan efektif dalam menunjang proses belajar dan pembelajaran serta guru siswa untuk dapat mengembangkan bahan ajar yang efektif. Guru sebagai pengembang atau penulis mengatur atau mengajari, tetapi harus memahami karakteristik bahan ajar yang baik. Di bawah ini yang bukan merupakan kriteria bahan ajar yang baik adalah A. Ilustrasi, B. Penyajian, C. Tentang isi, D. Unsur pelengkap, E. Kriteria pendukung. Ya, yang benar adalah, yang ada adalah kriteria pendukung, E ya. Yang kedua, modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Dalamnya memuat perangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan masing-masing. Ini urutan format modul yang lengkap. A. Cover, isi pendahuluan, kegiatan belajar, tugas, tes, kunci jawaban, daftar pustaka. B. Cover atau isi pendahuluan, KB, tugas akhir, daftar pustaka, kunci jawaban. C. Cover, daftar isi pendahuluan, tugas akhir, daftar pustaka, dan kunci jawaban. D. Cover belajar, cover, daftar isi, tugas akhir, daftar pustaka, dan kunci jawaban. E. Cover, daftar isi, pendahuluan, tugas akhir, daftar pustaka, dan kunci jawaban. Yang benar mana, Ibu? Ya, yang benar adalah E. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.